He's coming soon. Shalom Alaikum, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow. Anah Nuha. Meyukadi. Ya, ini sabat pertama di minggu pertama ya, sabat pertama di tahun 5781. Ya, ini minggu pertama. Ya, kemarin memang sudah sabat, tetapi ini sabatnya yang pertama. Nah, hari ini kita akan dengarkan Dabar Elohim yang saya beri judul Senjata Makan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, senjata makan Tuhan itu mengandung arti sesuatu yang direncanakan untuk mencelakakan orang lain, tetapi berbalik mengenai dirinya sendiri. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pengertian dari senjata makan Tuhan itu adalah mengandung arti sesuatu yang direncanakan untuk mencelakakan orang lain, tetapi justru berbalik mengenai dirinya sendiri. Di kitab suci saudara ditulis dalam kitab Tehillim pasal yang ke-7, kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-16. Demikian Dabar Elohim buat kita semua. Berkara wayak ferehu wayipol besahat yif'al, yang artinya dia menyiapkan lubang dan menggalinya, dan dia jatuh ke dalam lubang yang ia buat. Jadi ada orang yang menggali lubang untuk niat jahat dan dia menggalinya saudara, tetapi justru dia sendiri yang jatuh ke lubang yang dia buat. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada orang-orang yang mereka-reka yang jahat terhadap kita. Saya yakin banyak orang yang sudah mengalami, dan seringkali kita juga bisa mengalami saudara. Ada orang yang mereka-reka yang jahat terhadap kita, tetapi justru semua itu berbalik terhadap orang itu sendiri, dan kebaikanlah yang justru mendatangi kita. Amin. Ada orang yang mereka-reka berniat jahat terhadap kita, tapi justru itu terbalik, justru mengenai orang yang mereka jahat itu sendiri, dan kita yang menerima kebaikan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada beberapa hal yang saya sampaikan dalam pesan Dabar Elohim kita kali ini. Yang pertama saudara, kadang orang yang baik dan orang yang jahat itu bisa bersama-sama di hadapan Tuhan, bersama-sama di hadapan Raja saudara. Ada orang yang baik dan orang yang jahat kadang bersama-sama. Bahkan satu mobil pun berangkat ke Bet Elohim itu mungkin yang satu baik, mungkin yang satu jahat pun tidak tahu saudara, karena bisa bersama-sama. Ada orang yang masuk ke gereja tapi berbeda tujuannya, tapi toh masuknya di tempat yang sama, bisa duduknya berdampingan saudara. Sehingga saudara dikasih oleh Tuhan, yang pertama kadang ada orang baik dan orang yang jahat bisa sama-sama di hadapan Raja atau di hadapan Tuhan. Kita akan lihat dulu di dalam kitab suci kita, di dalam kitab Iyob. Kita perhatikan dalam kitab Iyob saudara. Di dalam kitab Iyob pasal yang pertama atau Iyob 1 ayatnya yang ke-6 saudara. Di sini saya bacakan pada Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Pada suatu hari ketika Ben Elohim, anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh, dan setan pun datang di antara mereka. Nah saudara perhatikan, saat anak Elohim datang kepada Bapak Yahweh, setan pun ikut datang. Artinya yang datang sama Tuhan ada yang baik, ada yang tidak baik saudara, karena setan saudara. Kemudian kita lihat juga di dalam kitab Esther saudara. Kita lihat di dalam kitab Esther, Esther pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-1. Perhatikan baik-baik, Esther 7 ayat 1. Raja beserta Haman datang ke pesta Ratu Esther. Nah, saudara perhatikan, di situ ada 3 orang ya. Yang pertama raja, yang kedua Ratu Esther, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga Haman. Saudara yang datang menemui Ratu Esther, ada Raja Ahasveros dan juga ada Haman. Dua-duanya punya niat yang berbeda saudara. Raja jelas karena mau ketemu sama permaisuri
Tetapi Haman datang untuk niat menjatuhkan Ester, saudara, atau menganiaya orang Yahudi. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak yang itu yang pertama, kadang ada orang yang baik dan orang yang jahat itu berjalan bersama, datang bersama, menghadap bersama kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saudara, coba saudara perhatikan baik-baik waktu Yesua memberikan ilustrasi tentang bagaimana orang berdoa. Ada orang Farisi atau orang yang pintar dalam hal spiritual atau kerohanian. Saat dia berdoa, ya Bapa kami berdoa, Engkau pencipta langit dan bumi. Sampai di sini masih bagus. Tetapi berikutnya, tetapi saya berdoa tidak seperti kebanyakan orang, seperti pemungut cukai itu. Ya saudara, saudara yang dikasih, artinya dia berdoa membanggakan dirinya. Tetapi ada pemungut cukai yang dari jauh dia berdoa sambil memukul dadanya. Tuhan, saya orang berdosa. Mana yang dinilai Yesua yang bagus? Saudara, mana? Pemungut cukai. Kenapa? Karena dia menyesali apa yang dia alami. Dia merasa tidak layak, bukan menyombongkan diri. Ini salah satu contoh, saudara. Jadi toh doa pun bisa orang bersama-sama, saudara. Ada orang baik dan orang jahat. Yang kedua, saudara, Ester berani berkata jujur sekalipun dikelilingi orang jahat seperti Haman. Nah, ini tidak semua orang memiliki keberanian yang seperti itu. Tetapi Hadasa atau Ester memilikinya, saudara. Dia berani berkata jujur sekalipun dikelilingi atau di dekatnya ada orang jahat seperti Haman. Kita lihat di kitab Ester tadi pasal 7 ayat 3 sampai 6. Saudara perhatikan. Lalu Ratu Ester menjawab dan berkata kepada raja, ya Raja, jika aku berkenan dalam pandanganmu, Raja, dan jika menyenangkan Raja, hendaklah kiranya nyawaku diberikan atas permintaanku dan nyawa bangsaku atas permohonanku. Jadi berani dia mentaruhkan. Kalau orang bilang jadi bempernya, saudara, biarkan saya jadi bempernya, nak mati biar saya mati. Ini orang yang punya keberanian. Kemudian, saudara, sebab kami telah terjual, aku dan bangsaku, untuk dihancurkan, dibunuh dan dibinasakan. Dan sekiranya kami dijual sebagai budak-budak dan hamba-hamba perempuan, aku akan berdiam diri, walaupun musuh tidak mendatangkan kerugian pada raja. Dan Raja Asveros menjawab dan berkata kepada Ratu Ester, siapa dia itu? Dan di manakah orang itu yang dipenuhi kesombongan dalam hatinya untuk berbuat demikian? Perhatikan ayat yang ke-6. Dan Ester berkata, orang yang merupakan musuh dan membenci itu Haman. Padahal Haman ada di situ, saudara. Haman datang bersama raja, tetapi dia katakan apa? Orang yang merupakan musuh dan membenci itu Haman. Orang jahat ini, saudara perhatikan, dia berkata orang jahat ini. Maka Haman menjadi ketakutan di hadapan raja dan ratu. Seringkali orang nggak berani berkata jujur. Artinya gini, enggak, siapa yang mau berbuat jahat sama kamu? Ada deh orangnya. Itu ada orangnya, pokoknya ada deh yang jahat. Ada yang seperti itu, nggak berani. Tapi Ester berani mempertaruhkan dirinya, saudara. Mempertaruhkan nyawanya demi bangsanya, bangsa Yahudi, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, orang yang jahat itu Haman. Kalau seandainya ketemu itu dia bilang, ini loh yang tadi ketemu datang ke sini tadi. Ini orangnya yang jahat. Saudara bayangkan, apa enggak merasa dipukul orang yang memang melakukan kejahatan? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita lihat di sini saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Ester berani berkata jujur. Nah, saudara perhatikan, yang ketiga, Ester dan orang Yahudi berani membayar harga dan berpuasa selama 3 hari. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berjalan bersama-sama dengan orang yang punya niat buruk sama kita, kita tidak perlu menunjukkan saya orang yang baik membela diri, tetapi dengan banyak hal yang kita lakukan. Ya saudara yang dikasih Tuhan, bisa tadi seperti tadi kita ngomong jujur apa adanya. Yang kedua adalah berani bayar harga. Kita lihat Ester pasal 4. Ya, Ester pasal yang keempat, saudara. Ayat 15 dan 17. Perhatikan ayat 15-17. Saya bacakan, saudara. 15 sampai 17. Dan Ester berkata untuk menjawabnya, pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi
yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Saudara, berpuasalah untuk aku. Dan janganlah makan ataupun minum 3 hari lamanya. Saudara, baik malam maupun siang, aku dan dayang-dayangku akan berpuasa dengan cara yang sama. Maka aku akan menghadap raja sekalipun berlawanan dengan hukum. Saudara, ini mustahil. Ini menghadapi sesuatu yang mustahil, saudara. Tetapi Ester berani bayar harga. Dan jika aku harus binasa, saudara, binasalah aku. Nah, aku harus mati-mati, ini bemper dari berani dia mempertaruhkan nyawanya, saudara. Dan Mordekai berkeliling dan melakukan semua hal itu sebagaimana Ester telah memerintahkannya kepadanya. Makanya tidak ada yang salah dengan doa dan puasa. Ada orang yang anti dengan puasa, saudara. Tetapi ada hal, perhatikan, Ester katakan berdoa dan berpuasalah untuk aku. Artinya bukan untuk Ester pribadi, tetapi untuk mendukung supaya Ester menjadi kuat. Tetapi saudara yang dikasih di sini, saudara, Ester tidak terus diam saja ongkang-ongkang kaki. Toh yang mendukung saya puasa banyak. Bahkan orang Yahudi yang saat itu ada di pembuangan itu banyak. Pasti yang dukung saya banyak, terus dia diam saja. Tidak. Perhatikan apa? Ini namanya bayar harga itu seperti ini, saudara. Berani ngomong, berani melakukan. Berani memerintahkan, berani dia melakukan juga. Saudara yang dikasih Tuhan, ini hal yang luar biasa. Pergilah kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Berpuasalah untuk aku. Dan janganlah makan atau minum 3 hari lamanya. Gak gampang loh, 3 hari 3 malam gak makan gak minum, saudara. Baik malam maupun aku dan dayang-dayangku, dikatakan akan berpuasa dengan cara yang sama. Artinya berani nyuruh, dia juga melakukan. Sekarang banyak orang, ayo besok doa puasa, tapi gembalanya sendiri gak puasa. Nah, kita diajar kalau kita memerintahkan, terlebih besok kita memasuki hari raya Yom Kippur yang harus puasa 25 jam. Saya tidak menganjurkan jemaat yang gak kuat atau sakit segala macam harus ngikutin saya, tetapi paling gak berusaha. Saya harus berpuasa. Amin. Saya juga melakukan, jangan semuanya puasa ya, tapi saya besok belum nggak bisa, saudara. Inilah yang dilakukan oleh Ester. Dia berani bayar harga. Aku dan dayang-dayangku, artinya yang membantu dia juga akan puasa dengan puasa yang sama. Saya jarang melihat seorang pemimpin yang taat seperti ini, saudara. Biasanya tinggal perintah, wis kamu yang lakukan, saudara. Tetapi dia mau konsekuen melakukannya. Nah, inilah namanya bayar harga, saudara. Nah, kalau kita berani bayar harga, doa itu bisa membawa terobosan dari perubahan dari Bapak Yahweh. Jadi doa puasa itu bisa membawa terobosan yang luar biasa. Bahkan kalau kita baca, saudara perhatikan baik-baik ayatnya di sini katakan, saudara, aku dan berpuasa dengan saya, maka aku akan menghadap raja sekalipun berlawanan akan hukum. Loh, saudara bayangkan, ini kan mustahil. Di situasi yang seperti ini nggak mungkin aku menghadap, bisa saja aku mati kalau raja tidak mengulurkan tongkatnya, saudara. Artinya kenapa? Ini berlawanan dengan hukum. Makanya dengan doa puasa itu banyak kadang keajaiban yang terjadi. Amin. Ada orang yang sudah mau dihukum atau apapun bebas. Ada orang yang mengalami sakit kritis, divonis dokter akhirnya sembuh dan malah tidak ada penyakitnya. Amin. Inilah perubahan yang melawan, kadang bisa melawan hukum, bisa melawan alam, saudara. Kenapa? Karena terobosannya luar biasa doa puasa. Dengan catatan konsekuen, sepakat, sehati, saudara, benar-benar sungguh-sungguh. Dan ini pernah dilakukan banyak orang. Contoh, saudara, yaitu saat Niniwe mau dihancurkan. Sama yang dilakukan Yona. Yona ngomong, Niniwe akan ditunggang balikkan, akan dihancurkan Bapak Yahweh. Kecuali orang bertobat, berbalik ke Sumpah. Mereka berpuasa mulai dari raja sampai sak ternaknya ikut berpuasa. Apa yang terjadi? Tuhan membalikkan keadaan. Amin. Itulah salah satunya terobosan. Makanya jangan menganggap remeh doa puasa yang begitu dahsyat, saudara. Nah, saudara, doa itu membawa terobosan dan perubahan dari Bapak Yahweh. Dari ketakutan, kebinasaan menjadi kebaikan dan kehidupan. Amin. Buktinya Ester mengalaminya. Dari ketakutan mau dibinasakan, saudara,
menjadi kebaikan. Dari kebinasaan yang harusnya dihukum mati semua menjadi kehidupan. Artinya hidup semua, saudara. Makanya berapa kali orang Yahudi mau dihancur leburkan, dibumianuskan, tidak bisa. Salah satunya mulai pada zaman Ratu Esther, kemudian zaman Hitler. Saudara, seorang Yahudi mau dihabiskan, tapi tetap tidak bisa, saudara. Nah, senjata makan tuan itu dialami oleh Haman. Haman yang membuat tiang gantungan untuk Mordekai. Tetapi justru Haman sendiri yang digantung di tempat yang dimana dia membuat gantungan untuk Mordekai. Artinya dia yang mendirikan gantungan, tapi dia yang memakainya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, inilah yang namanya senjata makan tuan. Kita lihat di dalam kitab Ester 7 ayat 9 dan 10. Perhatikan ayat 9 dan 10. Dan Harbona salah seorang sida-sida yang di hadapan raja berkata, juga lihatlah tiang gantungan dari kayu setinggi 50 hasta yang telah Haman buat untuk Mordekai. Berarti yang membuat tiang gantungan itu adalah Haman untuk siapa? Untuk Mordekai, ya. Yang telah mengatakan hal baik bagi raja, berdiri di rumah Haman. Lalu raja berkata, gantunglah dia pada tiang itu. Maka mereka menggantung Haman pada tiang gantungan yang telah dia persiapkan untuk Mordekai. Dan surutlah murka raja. Ini senjata makan tuan. Artinya, saudara, apa yang dialami oleh Haman diterima dia sendiri. Karena apa? Perbuatannya sendiri. Kitab suci nggak pernah salah tulis. Tabur tua itu terjadi. Oleh sebab itu jangan sekali kita berniat jahat, mereka-reka yang jahat. Saudara, kita belum melakukan saja, baru punya pikiran, itu sudah jahat. Kita buktikan sudah di dalam kitab Bereshit pasal yang ke-6 ayat 1, saudara. Pasal 6 ayat 1 dan seterusnya. Di situ Bapak Ibu berfirman, pada zaman Nuh, angan-angan mereka semua jahat, baru angan-angan loh, saudara. Kita lihat ya ayatnya, coba kita perhatikan supaya lebih jelas pada kitab Bereshit tadi, ya. Atau kitab Kejadian pasal yang ke-6. Perhatikan baik-baik, saya bacakan buat saudara, ya. Pasal 6 pada zaman Noah. Lihat pasal 6, ya. Ya, ayat pasal 6 ayat 5. Dan Yahweh melihat bahwa kejahatan manusia demikian besar di bumi, dan setiap angan-angan pikiran hatinya semata-mata jahat sepanjang hari. Jadi belum melakukan, masih angan-angan saja sudah jahat. Dan itu tidak berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Saudara yang dikasih, ini yang dinamakan senjata makan tuan yang dialami oleh Haman. Saya akan memberikan beberapa contoh di kitab suci. Beberapa contoh kitab suci orang mereka-reka jahat, tetapi justru mendatangkan kebaikan. Ada nggak kira-kira, saudara? Orang mereka-reka jahat tapi mendatangkan kebaikan. Selain seperti yang dialami Haman. Haman mereka-reka yang jahat terhadap Mordekai, justru Mordekai nanti jadi gubernur. Justru Mordekai jadi pemimpin. Tetapi justru Haman yang digantung. Selain ini ada lagi, ada, saudara. Yang pertama adalah Yosef. Yosef saudaranya mereka-reka kejahatan terhadapnya. Tetapi justru Yosef menjadi pemimpin di Misraim, dan dia yang menyelamatkan saudaranya. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudaranya Yosef menghancurkan Yosef, membinasakan mereka-reka yang jahat. Mereka-reka itu berarti mereka-reka hal yang jahat. Satu, mulai dimasukkan sumur, kemudian dijual, laporannya dilaporkan ke orang tuanya, dimakan binatang buas. Ini kan mereka-reka yang jahat, saudara. Sangat licik, sangat keji, saudara. Memang mengalami proses, tetapi apa yang terjadi, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Justru Yosef di Misraim jadi pemimpin. Dan Yosef saat menjadi pemimpin, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, menyelamatkan keluarganya, saudara. Yosef menyelamatkan keluarganya dari kejahatan, menyelamatkan keluarganya dari kematian, yaitu kelaparan, saudara. Dan seandainya Yosef punya niat balas dendam, hatinya nggak baik, bisa nggak, saudara? Pasti bisa. Begitu saudara-saudaranya mau beli bahan makanan, wah, dulu ini kalau dibuat sinetron dibuat dendam, saudara.
Wah, dulu kamu mengecilkan saya, dulu menjual. Tahu ini orang yang datang ini dulu yang pernah menjadikan. Kalau hidup di dunia zaman sekarang, apalagi kalau di film-film India, wah ini kesempatan nih. Aku akan balas dendam. Tetapi Yosef tidak. Makanya di dalam kitab Tehillim 105 ayat 14 sampai 15 dikatakan, dan saat ia mendatangi kelaparan di negeri itu, dia mengutus Yosef untuk mendahulunya. Untuk apa? Menyelamatkan generasinya Israel. Amin. Nah, ini orang mereka jahat tetapi mendatangkan kebaikan. Amin. Kebaikan buat keluarga Israel. Yang kedua, Daud yang selalu dijahati Saul, dicari kesalahannya, mau dibunuh bahkan dikejar-kejar. Dan saat Daud lari, Saul mengejarnya pakai pasukan elitnya Saul saja sampai 3.000 orang. Satu orang Daud itu sudah dikejar pakai 3.000 pasukan terlatihnya Saul sampai 3.000. Dia mereka-reka yang jahat. Saul mereka-reka yang jahat terhadap Daud. Tapi justru Daudlah yang menggantikan Saul menjadi raja. Ini saudara dibalikkan. Makanya kalau saudara dijahatin orang, tidak perlu membalas yang jahat. Amin. Justru kebalikannya, doakan. Seperti Esther, doakan, puasai supaya Tuhan membalikkan keadaan. Amin. Bukan kita yang berperang. Kitab suci ajarkan dalam kitab Senot atau Keluaran 14 ayat 14, Yahweh yilakem lakem waatem takalisun. Yahweh akan berperang buatmu dan engkau diam saja. Enggak perlu dengan kekuatan kita, cukup kita berdoa biar Tuhan yang berperang buat kita. Amin. Jadi saudara yang dikasih, Daud dicari kesalahannya. Saul mereka-reka yang jahat terhadap Daud, tapi justru kok yang mengganti Saul jadi raja malah Daud. Ini hal yang luar biasa, Tuhan sanggup mengembalikan, membuktikan. Yang ketiga, contoh yang ketiga yang terakhir, yaitu Rabi Saul, atau yang sering kita kenal dengan Rasul Paulus. Rabi Saul berniat membunuh talmidnya Yesua, murid-muridnya Yesua. Bahkan kematiannya si Stephen atau Stefanus itu karena izinnya Rabi Saul. Tetapi justru Rabi Saul ditangkap Tuhan dan berbalik menjadi penginjil yang luar biasa. Amin. Bahkan kalau kita baca biografinya, kematiannya Rabi Saul itu mengerikan. Selain terakhir dipancung di Roma, saudara, tapi dia dipenjara, disiksa dulu. Ini penderitaannya, saudara. Tetapi hal luar biasa, orang mereka-reka pengen berbuat jahat. Makanya berapa banyak orang yang dianiaya justru bertobat, yang menganiaya yang bertobat. Betul nggak, saudara? Ini yang kita harus imani. Orang mereka-reka yang jahat. Yang terakhir ayat kita baca di dalam kitab 3 Yohanan 1 ayat 11. Di situ dikatakan Yedidi alterek beikfot haraim kiim beikfot hatofim haosetop hu ma'et Elohim wa poel ra'et Elohim lura'ah. Yang artinya, hai yang terkasih, jangan meniru yang jahat. Kok jahat kok ditiru? Meniru itu yang baik. Amin. Hai yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Jadi kalau kita niru, nirulah yang baik. Kalau kita di dunia media sosial, kalau ada orang jahat jangan terlibat, tapi kita terlibatlah hal yang baik. Amin. Yang berurusan gosip, berurusan yang lain tidak. Dikatakan jangan meniru yang jahat, melainkan hal yang apa yang baik. Siapa yang melakukan kebaikan berasal dari Elohim. Amin. Berarti sesuatu yang baik memang dari Tuhan. Tuhan izinkan. Tetapi siapa yang melakukan kejahatan, dia tidak mengenal Elohim. Kalau bukan berasal dari Elohim sudah pasti. Tapi tidak mengenal Elohim artinya tidak kenal Tuhan. Orang mau ngaku saya menyembah Tuhan tapi jahat, berarti dia tidak mengenal Tuhan. Paham saudara? Orang mau bilang saya ini dekat sama Elohim, saya dekat sama Bapak Yahweh, saya dekat sama Tuhan, tetapi niatnya jahat, berarti dia tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena dari hatinya bertentangan dengan ajarannya Tuhan. Oleh sebab itu kita lakukan, kalau baik ya harus baik, tidak boleh pura-pura baik. Kalau tulus ya harus tulus, tidak boleh modus. Benar-benar saya ini
transparan mengikut Tuhan. Sekali lagi ayat ini saya bacakan. Hai yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan apa yang baik. Siapa yang melakukan kebaikan, dia berasal dari Elohim. Amin. Tetapi siapa yang melakukan kejahatan, dia tidak mengenal Elohim. Bukan berasal dari Elohim, tapi tidak mengenal. Coba saudara bayangkan kalau tidak mengenal Elohim, berarti tidak kenal Tuhannya. Mau dia casingnya, luarnya mengaku kusuk, menyembah, berdoa, ibadah, rajin berdoa, tetapi kalau berbuat jahat berarti tidak mengenal Tuhannya. Hari ini kita rubah pola kita. Jangan sampai senjata makan tuan di dalam diri kita, tetapi kita melakukan hal yang baik dengan luar biasa. Yang paling terakhir, rencanakan dan lakukan kebaikan. Jadi rencanakan, saya punya niatnya pun niat baik, niatnya terus. Rencanakan dan lakukan kebaikan, maka kebaikan apa Yahweh besem Yeshua Mashiach pasti mendatangi kita semua. Amin. Jadi saudara rencanakan hal yang baik, pasti kebaikan Bapa Yahweh. Kita tidak perlu meminta balasan dari orang, tapi Tuhan pasti gak berutang sama kita. Amin. Jadi saudara, ini yang saya ajarkan supaya kita ajarkan, supaya rancangan kita melakukan hal yang baik. Dan kalau kita rencanakan, maka kebaikan Tuhan itu yang mendatangi kita. Kita tidak perlu minta balasan manusia, tapi saya yakin Tuhan pasti sudah memperhitungkan apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita akan tuai. Amin saudara yang dikasihi Bapa Yahweh. Sukses besar buat kita semua. Abah Yahweh besem Yeshua Mashiach memberkati. Amin.